Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sobat Siabah. Perkenalkan, di samping saya ada dosen kami, yaitu Bapak Abdillah Sani. Beliau adalah dosen pada mata kuliah Hukum Bisnis. Lalu perkenalkan juga saya Zatasya Zanubadan Putri dan rekan saya Muhammad Rizky. Pada kali ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana caranya bersikap wajar dalam presentasi bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas topik ini pada channel Abah kali ini. Saya ingin bertanya, Abah, apa saja contoh sikap profesionalisme dalam presentasi yang dapat menarik perhatian audiens? Ya, sikap profesional dalam presentasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menunjukkan rasa percaya diri tanpa terkesan sombong dalam presentasi bisnis? Oke. Presentasi bisnis berarti suatu presentasi yang ditujukan dengan tujuan untuk memperlihatkan bisnis. Bisa saja dia merupakan pertemuan antara seorang katakanlah produsen atau penjual dengan sekelompok orang yang nantinya mungkin akan menjadi distributor atau akan menjadi investor, ya kan, atau akan menjadi katakanlah mitra dalam arti untuk menyalurkan kembali produk-produknya. Berarti dalam hal ini tentunya si presenter ya itu akan mencoba untuk meyakinkan kliennya, meyakinkan audiensnya bahwa yang dia tawarkan untuk menjadi kerjasama itu adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan, ya kan? Ketika presenter itu adalah seorang produsen dan dia berbicara dengan calon investor, maka presentasinya pastinya ditujukan supaya investor tertarik dan yakin bahwa produk ini nanti akan booming, akan laku keras sehingga akan mendatangkan keuntungan, ya kan? Maka dia akan berusaha untuk supaya si calon investor itu yakin bahwa ini merupakan suatu bisnis yang prospektif, bisnis yang bermasa depan baik. Jangan sampai investor nantinya menanamkan modalnya, nggak tahunya ini produknya melempem. Nah kan, jangan sampai produknya akhirnya ternyata tidak laku. Berarti kan investor rugi, ya kan? Berarti dia harus meyakinkan calon investor bahwa enggak kayak gitu. Punya produk saya ini adalah produk yang valuable, bernilai tinggi, ya, atau produk yang memiliki prospek yang mendatangkan keuntungan yang baik, gitu. Ya, kemudian kalau presenter itu berbicara mempresentasikan produknya di depan mitra calon distributor, dia harus bisa meyakinkan bahwa ketika para distributor itu menyalurkan kembali produk-produk dari produsen ke dia, lalu dia sebarkan sana kemari, itu akan mendatangkan keuntungan oleh karena produknya ini adalah produk yang baik, berkualitas tinggi, sehingga nanti masing-masing orang yang menjadi reseller termasuk dia yang menjadi distributor akan mendapatkan keuntungan. Ya kan nggak mau distributor itu menyalurkan produk yang nggak laku, produk yang tidak dikenal, ya kan, pastinya dia berusaha supaya produk-produk itu di tangan distributor akan tersalurkan dengan baik sehingga distributor mendapatkan keuntungan, begitu juga dengan para retailernya. Oke, jadi yang namanya presentasi itu baik atau tidak tergantung kepada siapa dia mau bicara, ya kan? Kepada distributor tentu berbeda dengan kepada calon investor, berbeda dengan katakanlah
pihak bank kalau dia mengajukan kredit. Kan konteksnya beda-beda. Berarti apa yang akan dia sampaikan itu tentu akan beda-beda. Tetapi semuanya memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah berusaha meyakinkan orang, ya, siapa kliennya itu, bahwa produknya itu adalah benar-benar produk yang kualitas tinggi dan berprospek masa depan yang baik. Siapapun dia, mau bank kah, atau investor kah, atau distributor kah, atau retailer kah, semua itu sama, harus berusaha meyakinkan. Seperti Anda misalnya presentasi nanti pada waktu semester 8. Presentasi kan ada 2 kali ujian ya kalau semester 8 tentang terkait skripsi. Yang pertama Anda itu akan menghadapi sidang proposal, ya, seminar proposal. Di situ Anda berusaha meyakinkan para dosen bahwa yang namanya calon skripsi saya ini, proposal saya ini adalah suatu penelitian yang baik, penelitian yang bermanfaat, penelitian yang masuk akal, bukan yang diangan-angan, bukan yang gak ada gunanya, saya secara teoritis maupun secara praktis gitu. Jadi Anda mempresentasikan dalam rangka meyakinkan para dosen yang akan menguji. Nah, nanti disitulah para dosen yang menguji itu akan memberikan masukan. Oh, ini udah bagus sih, cuma di sini ada perbaikan sedikit dari saya. Terus kemudian dari dosen lain, ya saya juga setuju ini udah bagus, cuma ada perbaikan dari saya gitu. Sehingga nanti setelah Anda menghadapi seminar proposal itu, Anda memperbaiki itu proposal sesuai dengan masukan dari para penguji. Nanti setelah Anda perbaiki, lalu Anda melakukan penelitian, membahas data-data yang masuk, kemudian Anda analisis, dan kemudian Anda mendapatkan satu kesimpulan, dan Anda juga bisa menghasilkan suatu saran-saran. Maka itu nanti akan diuji lagi, ujian skripsi terakhir. Nah, disitulah Anda akan ditanyakan tentang macam-macam hal yang terkait dengan skripsi Anda. Maka Anda di situ 2 kali presentasi kan. Presentasi seminar proposal dan presentasi hasil akhir dari penelitian. Dua-duanya sama, intinya adalah Anda berusaha meyakinkan bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah yang terbaik, yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, dan Anda mampu mempertahankan pendapat Anda ketika ada pertanyaan dari dosen penguji dengan baik. Ya, jangan sampai nanti ada, bukannya ini pengalaman saya ketika menguji skripsi, ada mahasiswa yang sama sekali dia membeku di depannya itu, gugup, grogi, hindar. Akhirnya jadi nggak bisa ngomong apa-apa, diem aja. Sampai saya akhirnya dalam waktu itu mitra penguji yang lain sampai bisik-bisik, ini kita lulusin kan yang begini nih. Nah, berarti Anda dalam presentasi tidak meyakinkan, ya kan? Tidak meyakinkan. Kenapa? Karena sampai ada omongan-omongan ini kita lulusin, jangan yang begini. Gitu. Ada lagi, saya pernah membimbing mahasiswa untuk pembuatan skripsi gitu ya. Namanya dospem kan. Saya dospem 2, kadang-kadang dospem 1, ganti-gantian aja. Ya, kemudian ketika mahasiswanya diuji bagian terakhir, ya, yaitu sidang skripsi, itu kan ada 3. Kalau seminar proposal itu 2 penguji. Kalau sidang skripsi ada 3, gitu. Ada 3. Pertama tuh 2 dosen penguji dan dosen pembimbing. Saya ada di situ juga. Mahasiswa bimbingan saya ketika kewalahan jawab pertanyaan dari dosen penanya, berpaling ke saya, dia bilang, Abah, mau ngapain? Tolong, gitu, help, gitu kan ya. Istilahnya kan minta tolong sama saya kan. Abah, ya saya cuma ketawa doang, ngapain menuju kamu kok bertanya. Saya kan nggak boleh intervensi. Paling nanti terakhir baru saya jelaskan tambahan, gini. Akhirnya kadang-kadang ada dosen yang ketika mahasiswanya kayak gitu, dia bilang,
Kamu nggak pernah ikut apa, nggak pernah konsultasi, ujung-ujungnya tiba-tiba minta tanda tangan. Nah, ternyata malah kebongkar perilaku ininya, anak bosnya, sehingga dalam presentasi dia tidak meyakinkan. Jadi dalam presentasi apapun juga, apa sih yang menjadi syarat atau yang menyebabkan dia menjadi pede seperti yang Anda tanyakan tadi, sehingga dia menjadi percaya diri dalam menyampaikan presentasi. Terus atas apa? Satu atau Mungkin bisa tenangin diri dulu sebelum presentasi. ya, tenangkan diri dulu, baca ayat kursi. Mudah-mudahan jin-jinnya pada pergi. Ya kan ada apa namanya? Apa doa untuk kita mempermudah presentasi? Kan ada itu. Apa? Ah, apa? Robis Rohli, Robis Rohli, Wayasir Amri, Wakil Umatan Milasani, Yakto Toli, kan itu kan. Kita mohon supaya Allah itu meringankan apa beban kita dan kemudian membuka ikatan buhul di lidah kita sehingga mereka memahami apa yang saya sampaikan. Itu tentu pertama yang tenangkan diri dan baca doa gitu ya. Oke, yang kedua tidak terlalu terburu-buru. Tidak terlalu terburu-buru, jangan nervous. Tapi supaya orang gak nervous itu apa? Iyalah tenang, supaya tenang apa nih? Nggak nervous, bolak-balik doang. Apa? Supaya tenang, kenapa? Mungkin alihkan lain biar dia agak relax gitu. Alihkan kemana malah jadi ntar nggak mikirin skripsi malah ngomongin enggak. Alihkan sesuai yang dia menurut dia kayak relax gitu. Apa misalnya? Mungkin itu baca doa bisa. Masa doa mulu sepanjang awal dari sampai akhir doa. Kamu mau ceramah, kamu presiden skripsi, oke? Apa? Tentu yang paling penting adalah kamu kuasai masalahnya. Artinya kamu persiapan yang benar, ya kan? Kamu memahami benar skripsi kamu itu bagaimana. Begitu juga dalam presentasi bisnis. Berarti kamu harus tahu persis yang kamu mau jalankan bisnis itu apa. Misalnya kamu mau jalan apa? Katakan kuliner. Berarti kamu punya pengetahuan tentang kuliner. Berarti kamu punya pengetahuan tentang masak-memasak. Mungkin kamu sudah belajar dari seorang chef atau kamu sudah menimba ilmu dari warung-warung makan. Artinya kamu kuasai masalah dulu. Sering kali orang yang digugup itu kan karena rasanya ngeblank. Ya kan, ngeblank itu nggak menguasai masalah kan gitu. Kayak gini deh, kamu presentasi sekarang depan saya, apa kamu lakukan persiapan ini? Masuk baca doa. Ya, sudah memahami materi apa yang disampaikan. Memahami materinya, terus kemudian nyampainya juga jangan buru-buru, kata SP ya, terus apa lagi? Dan jelas. Lagi. Terus mandi dulu, jangan terlalu. Apa? Cara penyampaian gerak tubuh, presentasi itu dipengaruhi oleh kondisi jiwa itu. Kalau orang grogi pasti kelihatan, ya kan. Tapi kalau misalnya dia tenang juga kelihatan, berarti bersikap tenang. Jadi jangan juga berlebih-lebihan seperti orang lagi pidato kampanye. Mungkin ngapain? Skripsi kok begitu. Berarti sesuaikan sikap dengan materi yang disampaikan, gitu kan. Nggak jadi masalah kamu ketika presentasi itu bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan sana kemari. Kayak saya ngajar lagi gimana sih? Jadi jangan terpaku dulu. Terus ini presenternya apa udah lumpuh apa gimana kok diam aja gitu kan? Jalan sana kemari. Kalau perlu langsung tanyakan kalau presentasi ya. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana Ibu? Pendapat saya begini-begini. Ada nggak masukan? Dan itu. Ada kira-kira nggak apa yang harus saya lakukan supaya kerjasama kita ini semakin baik, semakin lancar? Kira-kira apa ya Bu? Gitu. Tentu bahasanya bahasa sopan ya. Bahasanya itu bahasa yang logis, yang formal, tapi ya kadang-kadang juga perlu dengan bahasa jok nggak masalah. Ya nggak mesti juga bahasanya kaku formal gitu, nggak usah juga. Kadang-kadang jok juga biar situasinya cair ya kan, nggak kaku gitu. Termasuk juga dalam presentasi skripsi
Saya ngeliat juga tuh, ada anak-anak yang santai, ada juga yang tegang, bahkan sampai nggak bisa jawab apa-apa. Kayak kamu aja di sini, open closing aja bingung, apalagi ini. Artinya diskusi ini sebenarnya saya persiapkan kamu untuk bisa jadi presenter yang baik, termasuk juga ketika ujian skripsi. Jadi ini bukan asal-asalan saya bikin ginian. Nah, diskusi ini bukan salah-salah. Biar kamu mampu melihat masalah, kemudian menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, termasuk juga bisa nanti kamu mencari solusi masalah. Itu. Di samping kamu jadi akan terbiasa untuk berdiskusi, berdebat, berargumen. Itu sebenarnya yang saya mau tuh seperti itu. Bukan saya doang yang ngomong. Tapi kelihatannya kan jarang. Kalau yang siap dengan diskusi biasanya banyak nanya tuh. Ada kelas-kelas tertentu yang banyak nanya sehingga kita kayak ngobrol aja ketawa-ketawa itu yang saya mau. Jadi kayak bukan kayak di kelas ini seperti di kelas jadi ngobrol apa terlalu satu arah gitu ya. Ya nggak, saya maunya antara kamu berdua lah berdiskusi tentang masalah itu apa gimana. Lalu saya katakanlah kamu lagi berantem berdua, saya menengahi. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi yang seharusnya kan yang ngambil nilai kan saya, bukan kamu nggak ngambil nilai ke saya kan. Wah, saya lagi menilai pasangan ini. Ya bukan lah. Masa masih saya menilai dosennya. Nah, ini dalam rangka EKT ya, evaluasi kegiatan terstruktur. Jadi saya mengharapkan Anda hidup di dalam perdebatan argumentatif, mencari solusi. Nah, nanti saya sebagai penengah, ini tuh sih itu sebenarnya supaya kegiatan ini benar-benar mendatangkan manfaat. Ya. Oke, suatu sikap di dalam presentasi juga akan menghasilkan suatu output yang bagus dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuannya apa tadi? Ngajak investasi kepada investor atau ngajak kerjasama kepada para distributor atau meyakinkan bank supaya memberikan pinjaman atau meyakinkan para retailer supaya ikut menyebarluaskan pemasaran gimana kan gitu. Maka pastilah kira-kira persiapan di dalam bukan persiapan sebelumnya kalau harus memahami dan sebagainya itu untuk persiapan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan ketika kamu menyampaikan presentasi atau ketika kamu ngomong di depan orang? Kira-kira atau tenang, bicara tidak terburu-buru, bahasa yang sopan, terus apa lagi? Gestur tubuh, Gestur tubuhnya meyakinkan. penyampaian materinya bisa meyakinkan. Penyampaian materinya itu sistematik ya, jangan ke depan, terus lompat ke belakang, lompat ke depan, lompat lagi ke tengah. Itu ada orang yang seperti itu tuh, yang nggak sistematik bicaranya. Itu sebenarnya sama dengan ketika kamu skripsi, kan ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, kan gitu kan. Bab 2 tentang landasan dari teori-teori yang digunakan untuk penelitian itu bab 2. Bab 3 kamu jelaskan tentang apa metodologi yang digunakan untuk penelitian tersebut. Apa metodologinya? Metode yang pakai. Yang keempat, kemudian kamu tuh akan membahas apa temuan-temuan yang kamu dapat dalam penelitian berdasarkan metodologi yang kamu gunakan, berdasarkan landasan-landasan teori. Sehingga pada akhirnya ditemukanlah suatu hasil. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita akan menarik kesimpulan tentang penelitian kita dan juga menyarankan jika ada hal yang perlu diperbaiki. Itu dalam skripsi, ya kan? Berarti kita harus mampu meyakinkan para penguji bahwa kita memang benar-benar siap dengan penelitian tersebut dan bahwa penelitian tersebut memang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan, bukan asal comot. Soalnya sekarang ini banyak sekali orang yang sok pinter, baru ngadain pooling sedikit aja langsung bilang penelitian ilmiah. Pooling itu apa sih?
Calling itu kan mengumpulkan pendapat. Misalnya kamu punya channel YouTube atau kamu punya TikTok, ya. Terus kamu bertanya satu hal dijawab begini-begini, lalu kamu presentasi yang menjawab ini sekian, yang menjawab itu sekian, yang menjawab itu sekian. Nah, itu bukannya penelitian ilmiah, itu kan cuma nanya doang. Yang namanya penelitian ilmiah tentu ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dijalani. Kan saya katakan tadi, ada bab 2 landasan teori, ada bab 3 metodologi yang digunakan, ada bab 4 untuk pembahasan. Enak banget cuma nanyain doang dalam satu TikTok. Menurut kamu saya cantik gak? Wah, banyak kok jawaban jelek gitu kan. Ada lagi jawaban, oh cantik banget. Nah, ada lagi cantik kakak gitu kan. Macam-macam jawabannya. Lalu kamu presentasi, oh yang bilang saya cantik ternyata 99%. Itu kan juga subjektif. Misalnya kalau itu kamu mau hasilnya kamu gak jujur ya kan. Oh ternyata yang bilang jelek banyak, malu-maluin aja. Udah dibalik aja yang bilang cantik itu 99%. Berarti polling itu bukan ilmiah ya. Sedangkan dalam skripsi itu harus ilmiah, ada landasan teorinya, ada metodologinya, dan ada pembahasannya, baru kemudian penelitian kesimpulan. Jadi sama ketika kita mau presentasi apapun juga begitu, ada sistematika ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kan gitu, masa hidup kamu juga ada sistematikanya kok. Apa misalnya, ya kamu lahir kan masih merah. Ya lalu kemudian kamu naik jadi bayi, ya kan, naik lagi jadi anak kecil, naik lagi jadi balita, naik lagi jadi remaja, naik lagi jadi semi dewasa, naik lagi jadi dewasa, naik lagi jadi tua. Ya kan itu ada sistematikanya, hidup aja ada sistematika. Ada urutan maksudnya, nggak sembarangan. Misalnya kamu lahir tiba-tiba tua, itu besok kecil, itu besok lagi remaja, berantakan dong kalau begitu mah. Itu siklus yang berantakan dong kalau begitu. Ya kamu lahir seperti gini, bagaimana ibu kamu melahirkannya kalau kamu lahir seperti gitu? Ya kemudian berbulan-bulan kamu berubah jadi kecil lagi, berubah lagi jadi remaja lagi. Itu kan siklus yang kacau, siklus yang berantakan, nggak mungkin terjadi. Makanya dalam pembicaraan pun kita step by step, ada urutannya gitu. Oke ya, paham ya? Nah, jadi walaupun singkat, mungkin mudah-mudahan bisa ditarik manfaatnya. Silakan ditutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini itu sikap yang wajar dalam presentasi bisnis mencerminkan profesionalisme, kepercayaan diri, dan rasa hormat terhadap audiens. Penyaji perlu tampil tenang, ramah, dan terbuka terhadap interaksi sambil menjaga fokus pada tujuan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.